الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم ربنا صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa terkecuali. Mudah-mudahan syukur yang terus dibuktikan dengan meningkatnya amal soleh menjadi wasilah Allah terus menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita dalam rangka meningkatkan ketaatan itu. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat 14 ya. Alimat nafsun ma hadaratnya belum ya. Terakhir wa idzal jannatu uzlifat. Baik. Wa idzal jannatu uzlifat. Terakhir azlafa artinya adalah qaruba. Jadi tatkala syurga didekatkan atau syurga menjadi dekat, aidanat, dekat. Zulafan atau zulfa itu artinya dekat. Mengapa Allah mengatakan syurga didekatkan? Apakah berarti sebelumnya syurga itu dijauhkan? Itu kan pertanyaan kita. Atau apakah syurga itu jauh secara fisik? Kalau syurga itu dijauhkan, didekatkan, maka hissiyah kita, indrawi kita akan mencerna bahwa syurga berarti bertempat. Dan tempat itu berarti punya jarak. Ketika dia punya jarak, dekat atau jauh, didekatkan atau dijauhkan, berarti ada proses dia berpindah. Kan begitu kita mencernanya. Nah, oleh karena itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, la annaha tazulu an mawdi'iha. Jangan kita mengatakan bahwa surga itu hilang dari tempatnya atau berpindah dari tempatnya. Ya. Jadi makna didekatkan itu, ya, kita akan mencerna secara spontan bahwa berarti ada proses dipindahkan. Ya. Karena dikatakan idzal jannah, yang menjadi subjeknya adalah surga itu. Uzlifat adalah kata kerja bentuk pasif, di, bukan mun. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mabni lil majhul. Kata kerja yang berarti maknanya di, diberikan, dikasih, didekatkan, dipuji, itu namanya kata kerja bentuk pasif. Ya. Nah, ketika syurga didekatkan, maka kita akan mencernanya dia didekatkan secara posisi. Makanya Imam Qurtubi menegaskan di awal menjelaskan tafsirnya tentang ayat itu, la wa innaha la tazulu an mawdi'iha. Jangan sampai kita berpikir surga hilang dari tempatnya. Itu nomor satu dulu. Jangan sampai kita menyimpulkan surga berpindah dari tempatnya. Hilang, tazul, hilang dari tempatnya. Bagaimana kemudian kita memahami itu?
Wa kana Abdurrahman ibn Zaid yaqul uzlifat maknanya zuyyinat. Maka harus kita takwilkan, tafsirkan. Uzlifat itu artinya zuyyinat, dihiasi. Tatkala surga itu dihiasi dengan banyak perhiasan. Ya. Ada rona-rona yang membuat kita kemudian menarik, tanda-tanda yang membuat kita kemudian mendekatinya dan mendatanginya. Contoh, kalau dari jauh masjid ini tanpa kubah, bagaimana orang kemudian mau mendekati masjid itu? Sudah berkubah, kubahnya biasa saja, ya, juga mana mungkin orang mau mendatangi masjid itu. Seandainya ketika ada sebuah masjid, kubahnya besar, kemudian warnanya mencolok, kemudian dikasih perhiasan-perhiasan, dikasih kemudian tanda-tanda yang membuat orang jadi mau datang dan mendekati itu, maka diartikanlah wa idzal jannatu uslifat, tatkala surga Allah tampilkan, Allah tampakkan perhiasan-perhiasannya. Belum isinya, Pak. Karena isinya itu hanya mala ainun ra'at, enggak pernah ada sama sekali yang melihat. Wala udhunun sami'at, enggak pernah terdengar oleh telinga siapapun. Wala khatara ala qalbi bashar. Ya. Jadi apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran tentang gambaran bidadarinya, tentang bagaimana dalam surat Al-Waqi'ah misalnya, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Dalam surat An-Naba misalnya, ya inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Bidadarinya digambarkan luar biasa secara fisik. Itu hanya perhiasan-perhiasan yang membuat supaya kita menarik atau tertarik untuk datang dan mendekati itu. Ya. Kalau bahasa marketingnya itu promosinya dari Allah. Gitu ya. Allah lagi promosi nih. Ayo masuk. Apa yang menarik paketnya? Nih ada paket. Surga begini gambarannya. Kalau nanti mau ngambil nih sarirnya, ya tempat tidurnya, ya, itu bertingkat-tingkat, kan gitu. Ya. Kemudian muttaqin 'alaiha mutaqabili. Kan digambarkan sedemikian rupa itu tentang surga. Nah, itu makna yang pertama kata Abdurrahman ibn Zaid. Kemudian Al-Hasan mengatakan innahum yuqarrabuna minha. Justru maknanya bukan surga yang didekatkan, tapi orang-orang bertakwa, orang-orang berimanlah yang oleh Allah didekatkan menuju surga. Ay yuqarribuna min 'amalin yuqarribuhum ilal jannah. Maknanya apa? Mereka didekatkan oleh Allah terhadap amal-amal yang mendekatkan mereka kepada surga. Makanya ada sebuah doa, Pak, diajarkan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Satu. Kemudian yang kedua, ya Allah, aku memohon cinta orang-orang yang mencintaimu. Yang ketiga, ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk bisa mencintai amal yang dengan amal itu mendekatkan kepada cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Jadi ada proses kita didekatkan oleh Allah, ya, dengan mencintai amal-amal yang dengan amal itu mendekatkan kita kepada cintanya Allah. Yang dengan cinta Allah itulah Allah memasukkan kita ke dalam surga. Bukan dengan amalnya, tapi dengan rahmat dan cintanya lah yang memasukkan kita ke dalam surga. Maka wa idzal jannatu uslifat, ketika surga didekatkan, maknanya menjadi itu yang kedua.
Kemudian maknanya juga wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ay wa tazallafa fulanun taqarraba. Kemudian yang ketiga adalah tazallafa ay taqarrab. Selalu punya amal-amal sunnah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatiku dengan amal-amalan nawafil atau amalan-amalan sunnah sampai aku mencintai dia. Jadi hal-hal yang mendekatkan kita kepada surga adalah amal-amal, dan tidaklah orang itu senantiasa mengamalkan amal-amal yang mendekatkan kepada cintanya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya adalah dengan taqarrub atau tazalluf, dengan amal-amal nawafil, amal-amal sunnah. Jadi kesimpulannya Pak, mencintai salat fardu penting tidak? Kalau kita bilang penting tidak penting, atau kita bandingkan mana yang lebih penting, mencintai salat fardu atau mencintai salat sunnah setelah salat fardu? Ada Pak? Ini bingungnya, bengongnya karena bingung apa karena apa? Bengong dan bingung beda tipis Pak. Gara-gara bingung bengong, gimana? Hah? Ya, kalau kita paham tadi sudah alurnya, maka yang namanya mencintai amal itu yang mendekatkan kepada cintanya Allah Pak. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya. Kalau kita ambil dari hadis pertamanya, ya, tidaklah ada satupun amal yang membuat aku lebih mencintainya dibandingkan amal fardu yang dia lakukan, lumrah. Karena amal fardu kewajiban kita, kalau kita tidak mengerjakan, bukan lagi Allah mencintai, bahkan murka. Tapi bertambahnya cinta Allah kepada kita, setelah kita tunaikan yang fardu, kita dapat cintanya Allah. Allah akan lebih mencintai ketika kita mengamalkan yang sunnah setelah fardu. Rajin puasa Ramadan, wajar Pak. Nggak pernah batal Ramadan, wajar. Tapi bagaimana setelah Ramadan? Puasa, itu kan berat. Puasa Syawal itu kan termasuk puasa yang paling berat setelah Ramadan soalnya. Ya. Baru pengen sahur kan, opornya baru diangetin lagi, bingung kita. Antara batal apa lanjut kan? Ya. Halal bihalal di mana-mana. Ya. Belum lagi nanti masanya kawin kan, baru pengen puasa, ada undangan pernikahan lagi. Akhirnya nggak puasa-puasa. Ya. Tapi kalau bulan Ramadan wajar semua berpuasa. Justru yang tidak wajar yang tidak berpuasa. Salat fardu di masjid wajar saja. Tapi bagaimana ketika dia bisa salat sunnah setelah salat fardu? Itu yang luar biasa. Ketika dia bayar zakat fitrah, wajar Pak. Bukan beban lagi, insya Allah. Ya, 50.000 setahun. Kalau bagi 365 hari, berarti sehari berapa itu? Ada nggak hitungan 500 rupiah per hari? Nggak nyampe kayaknya. Kan bukan beban. Tapi kalau sudah misalnya infak, sedekah, hibah, wakaf, dan lain sebagainya, itulah yang luar biasa. Kalau silaturahim pas lagi lebaran, pulang kampung ke rumah orang tua, kemudian ketemuan dengan saudara, kayaknya biasa aja kan, karena memang waktunya. Tapi bagaimana ketika silaturahim dengan orang tua, pulang kampungnya terus bisa terjalin. Ketika ditanya, "Nduk, kapan pulang lagi?" "Nanti ya Mas, tunggu lebaran tahun depan." Itu berarti masih mengamalkan yang wajib saja. Karena ada momentumnya. Tapi ketika bisa mengatakan, "Siap Ma, insyaallah sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali." Itu baru yang luar biasa. Jadi yang membuat Allah cinta itu, bertambah cintanya adalah tazallaf atau taqarrub. Yang kalau kita korelasikan dengan hadis qudsi tadi, maka kuncinya adalah bin nawafil. Ya. Dengan amalan-amalan sunnah. Baik. Kemudian kita
Kita masuk ayat berikutnya. Ada 3 tadi ya. Pertama maknanya adalah apa Pak? Masih ingat? Kalau ngaji itu begitu emang ya. Baru 5 menit yang lalu. Ini belum sampai rumah nih Pak. Kalau sampai rumah tanya sama istri, tadi ngaji apa Pak? Tahu ya, lupa. Ya, pertama adalah apa tadi? Zuyyinat, dihiasi, yang akan membuat kita akhirnya tertarik untuk mengerjakan sesuatu yang mendekatkan kita ke sana. Wah, bagus nih masjidnya, kayaknya dalamnya enak nih, kan begitu ya? Wah, kubahnya bagus nih, dalamnya enak nih. Kita tertarik untuk masuk, kita tertarik untuk mendekati. Maka semua gambaran tentang surga adalah gambaran perhiasan yang Allah sampaikan sebenarnya, belum hakikat yang sebenarnya terjadi nanti. Kemudian yang kedua, didekatkan kepada amal-amal secara keseluruhan. Ya, mau beramal itu gampang. Ya, ada orang ketika saya sampaikan ini di mana ya itu di masjid ini kalau nggak salah ya, ada seorang bapak yang menyampaikan. Ketika saya bilang iya di masjid ini, hari Jumat kemarin ya, bapak nyampaikan ke saya, ya, bagaimana ada orang ke Eropa sampai, tapi ke Masjidil Haram nggak sampai. Beliau bilang, Ustaz, ada lagi yang lebih parah, Masjidil Haram sampai, Masjid Al-Qudus nggak sampai katanya. Ya. Kita bilang Eropa sampai, Turki sampai, ke Masjidil Haram nggak pernah sampai, Nabawi nggak pernah sampai, Aqsa nggak pernah sampai. Tapi kita bilang yang lebih parah, Ustaz. Ya. Masjidil Haram sampai, Masjid Nabawi sampai, Masjid Qabul Jannah nggak sampai. Gitu. Ya. Artinya apa? Ada amal yang didekatkan untuk dilakukan. Yang jauh itu terasa dekat semua begitu. Nah, yang ketiga baru adalah mendekatinya dengan amalan-amalan sunnah. Sebagaimana asal katanya tazallafa, maknanya taqarraba. Nah, berikutnya alimat nafsun ma ahdarat. Inilah yang disebut dengan jawab syaratnya. Ya. Kalau dia jumlah khabariyah, ya, jumlah khabariyah inilah kabar yang hendak Allah sampaikan. Jadi berbicara tentang tatkala matahari digulung, tatkala kemudian laut dan seterusnya tadi, idza syamsu kuwirat, terus sampai ayat ini, wa idzal jannatu uzlifat. Apa sebenarnya kabar yang ingin Allah sampaikan? Nah, kabarnya ada pada ayat ini. Alimat nafsun ma ahdarat. Saat semua itu terjadi, saat semua tahu matahari digulung, kemudian unta-unta ya yang sedang hamil pada melahirkan, atau isyar awan itu pada kempes semua, nggak ada airnya, nggak menurunkan hujannya. Kemudian ketika lautan meluap dan seterusnya, barulah di hari itu alimat nafsun. Orang-orang baru tahu, baru sadar, baru ngeh tentang ma'ahbar, apa-apa yang pernah mereka lakukan. Ini ada dua sisi kita mengkajinya. Pertama dari kalimat alimah itu, yang kedua akhbaranya. Ya. Alimat artinya berilmu, mengetahui. Ya. Tapi dia di bawah al-fahmu, Pak. Mengetahui tidak sampai memahami. Kalau memahami, dia ada pertanyaan berikutnya. Contoh, kalau ada orang dikatakan khamr itu haram nggak? Tahu nggak keharaman khamr? Tahu. Tapi paham nggak kenapa khamr haram? Maka perlu ada pertanyaan berikutnya kan? Ada pengkajian berikutnya. Nah, ketika Allah mengatakan alimat nafsun, setiap jiwa mengetahui. Saat terjadi semua itu, mereka akan mengetahui tentang semua yang pernah mereka amalkan. Ahdarat. Nah, kita ambil sisi ahdaratnya, maknanya luar biasa. Kenapa Allah mengatakan alimah? Karena kebanyakan orang ketika menjalani kehidupan dunia tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu.
Itulah kenapa ayat yang pertama kali Allah tekankan, Allah turunkan apa? Iqra. Karena esensi daripada kehidupan dunia ini, Adam pertama kali Allah ciptakan, langsung Allah katakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Adam tentang semuanya. Itu lagi di surga itu, Pak. Belum diturunkan ke muka bumi, bekalnya Adam apa? Ilmu. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan min awwali ilmin 'allamahu Allah Adam adalah ilmul hadits. Termasuk ilmu pertama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah ilmu tentang besi. Ya, itu sudah pernah saya sampaikan riwayatnya ya. Ketika membahas surat Abasa. Artinya apa? Artinya banyak orang yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa adalah karena mereka tidak mau belajar tentang agama. Kalau ilmu yang lain paham Pak? Orang pintar banyak ya, orang yang tahu banyak. Tapi bagaimana dia tahu tentang ilmu agama yang pada akhirnya adalah mengantarkan kepada keselamatan bukan hanya dunia tapi juga kepada akhirat, sangat sedikit yang mempelajarinya. Mari kita hitung-hitungan saja. Berapa jumlah anak-anak yang katakanlah misalnya atas pilihannya dengan penuh sadarnya dia memilih sekolah-sekolah yang mempelajari agamanya lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Berapa banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan agama yang menjadi favorit dan pilihan untuk menjadi tujuan belajar. Misalkan dalam institusi pendidikan. Atau misalnya dalam majelis-majelis yang sifatnya kultural di tengah-tengah masyarakat kita. Walaupun di satu sisi perlu kita apresiasi, alhamdulillah masih banyak majelis-majelis yang hidup dan semarak. Mana yang betul-betul sifatnya adalah pengajian yang benar-benar berilmu dan punya kurikulum, punya kemudian silabus, punya tujuan, punya kitab rujukan, yang menjadi Islamic Learning Centernya, pusat pembelajaran Islam, yang dari dulu modelnya memang seperti itu. Adanya kampus Al-Azhar misalnya di Mesir, awal mulanya adalah masjid Jami' Al-Azhar. Baru kemudian Al-Jami' ditambah tak marbutah menjadi Al-Jami'ah yang artinya kampus. Tradisi keilmuan zaman dulu adalah di masjid ini syekhnya syekh tafsir, di tembok sini syekhnya hadis, di tiang sana syekhnya akidah, di tiang sini syekhnya kemudian akhlak. Orang tinggal datang satu persatu. Yang hari ini ruak-ruak di Al-Azhar itu, ini ruak khusus bahas Fathul Bari, ini ruak khusus membahas kitab Minhajul Muslim misalnya. Jadi masing-masing ingin memilih, Anda mau belajar apa? Anda mau belajar apa? Agar setiap kita punya panduan ilmu dalam mengarungi kehidupan. Satu ilmu. Kemudian yang kedua, ya, kenapa ilmu dikaitkan dengan nafs jiwa? Bukan dengan ini, Pak. Harusnya orang memahami dalam konteks kita, ilmu seringkali menjadi nutrisnya apa? Akal, pikiran. Tapi Allah tidak mengatakan alimat aqlun. Bukan akal yang butuh ilmu sebenarnya. Tapi sebenarnya ilmu itu harus merasuk ke dalam jiwa. Itulah yang menjadi pondasi yang mendorong kita beramal. Dan proses untuk memasukkan ilmu ke dalam jiwa itulah yang disebut dengan proses tazkiyah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum, satu, yatlu 'alaihim ayatihi. Kemudian yang kedua apa? Wa yuzakkihim. Baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus utusannya, rasulnya dari kalangan mereka sendiri. Tugas Nabi apa pertama? Yatlu 'alaihim ayatihi, ngajarin ilmu. Dibacakan ayat-ayat, diajarkan, kemudian apa? Wa yuzakkihim. Ilmu itu harus punya fungsi mensucikan jiwa.
Ini kita sebut dengan tazkiyah. Makanya Allah katakan alimat nafsun. Jiwa itu mempunyai ilmunya. Artinya apa? Jiwa yang tersucikan dengan ilmu, sehingga dia bisa mengarahkan jiwa ini menjadi jiwa yang mutmainnah sampai akhir hayatnya terbimbing bagaimana melakukan amal-amal yang soleh. Kalau bertanya, apa hukum sholat berjamaah ilmunya? Banyak yang tahu, Pak. Tapi ketika tahu hukum sholat misalnya di masjid berjamaah, hukumnya tahu, berapa banyak yang tidak sholat di masjid misalnya? Tahu hukum tentang zakat, tahu hukum tentang puasa Ramadan, tapi berapa banyak juga yang tidak zakat dan tidak puasa Ramadan. Tiap tarhib Ramadan disampaikan kutiba alaikumusiyam, di malam pertama disampaikan kutiba alaikumusiyam, hampir tiap malam disampaikan kutiba alaikumusiyam. Siang harinya nggak puasa juga, padahal ilmunya ada. Kenapa seperti itu? Karena ilmunya tidak sampai ke nafs, tidak sampai merasuk ke dalam jiwa. Dan proses memasukkan itulah yang disebut dengan tazkiyah. Ya. Itu makna yang kedua. Kemudian ya, alimat nafsun ma ahdarat ay ma amilat min khairin wa syarrin. Apapun amalnya, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk, ya, semua dorongan amal itu adalah dorongan jiwa yang bersumber maksudnya sebagai dari pengetahuan kita akan hal itu. Ilmulah yang akan menunjukkan caranya, jiwalah yang kemudian menggerakkan itu. Maka Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kepada siapa? Kepada jiwa. Maka disebut dengan ha di situ, kata gantinya. Kalau yang kita paham bahasa Arab, ha itu buat muannas. Dan nafsun seringkali dalam Al-Quran adalah dinisbatkan kepada perempuan atau muannas. Ya ayyatuhan nafsul, bukan ya ayyuha, tapi ya ayyatuha. Ada taknya di situ. Jadi tandanya muannas. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan ilham itu kepada siapa? Jiwa. Berarti jiwalah yang mendorong orang berbuat baik atau berbuat buruk. Dari mana dia bisa berbuat itu? Karena ilmu yang merasuk ke dalam jiwa itu. Kalau sudah bicara ilmu, berarti bicara sarana atau wasilah ilmu. Dalam Al-Quran, minimal sarana ilmu itu ada وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ Nun wal qalam. Iqra, baca. Sumber ilmu bisa dengan apa yang kita dengar, bisa dengan apa yang kita tuliskan, wal qalami wa ma yasturun, dengan pena. Apa yang kita baca, iqra, dan apa yang kemudian senantiasa dibisikkan ke dalam relung hati kita. Ya, yang kita sebut dengan komunikasi batin kita. Ya, itu yang menjadi sumber ilmu kita. Maka semakin banyak sumber ilmu yang baik yang kita dapatkan, semakin akan mensibrah hati kita dengan sibghat Allah, dengan celupannya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah hati akan tertazkiyah, tersucikan, sehingga yang membuat dia mendorongnya adalah dorongan beramal saleh. Kita bisa ke masjid maghrib ini, tidak lain adalah dorongannya dorongan amal saleh, yang disebut sebagai alhamaha taqwahanya, bukan fujurnya. Kenapa? Karena ilmu tadi datang, panggilan azan masuk lewat telinga. Jiwa kita tahu bahwa ada panggilan azan, sudah waktunya maghrib datang. Maka dia masuk ke dalam telinga. Ilmu ini kita terima, dicerna oleh hati yang bersih, yang senantiasa tersucikan. Maka hati inilah yang mendorong langkah kaki kita, tangan kita, semuanya untuk datang ke tempat ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dikatakan misalnya, falamma balagha alimat nafsun ma ahdarat qala lihadha ujbiratil qissah. فالمعنى على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء علمت نفس ما أحضرت من عملها. ما منكم من أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبين الترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمه بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa ketika semua kejadian itu tiba, maka semua kisah tentang kejadian setelah kiamat ujbirat bil qissah. Kita hanya bisa menerima begitu saja. Terpaksa menerima itu. Artinya apa? Bagi mereka-mereka yang mengalami kejadian idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat dan seterusnya sampai ayat 14, kalau masih hidup di zaman itu, di saat itu semua terjadi, mereka hanya bisa menerima dengan keterpaksaan, nggak bisa ngeles lagi. Tidak ada pintu taubat diterima, tidak ada amal soleh lagi yang kemudian diterima, kisahnya hanya bisa diterima begitu saja. Nggak bisa negosiasi lagi. Kita mau sujud selama apapun, kalau itu sudah terjadi, nggak bisa. Kita mau sholat taubat sebanyak apapun, kalau idza syamsu kuwirat semua terjadi, nggak akan bisa. Ujbirat bil qissah. Ya, mujbar kita. Betul-betul tak berkutik, tak berdaya. Apa maknanya? Mumpung semua itu belum terjadi, kita masih mukhayyar, dikasih pilihan sama Allah. Mau begini silahkan, mau begini monggo. Mau ke masjid silahkan, nggak mau silahkan. Mau nutup aurat silahkan, nggak mau nutup aurat silahkan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir pun silahkan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang jelas bimbingan Allah sudah jelas dari semua hal-hal yang menyesatkan. Tapi tidak ada paksaan dalam beragama sedikit. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui semua itu pasti terjadi, mengimani semua itu pasti terjadi, tapi saat itu belum terjadi, sampai detik ini minimal itu semua belum terjadi. Kita nggak tahu besok. Kalaupun besok itu semua terjadi, kita masih punya kesempatan minimal 12 jam ke depan. Kan begitu, Pak? Apa yang kita bisa lakukan 12 jam ini? Misalnya, semua itu terjadi besok. Wallahu a'lam. Ya. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Atau afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun? Aw amina ahlul qura an yatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah? Apakah mereka masih merasa aman dari semua rencana makarnya Allah Subhanahu wa taala? Yang semua bisa jadi datangnya tiba-tiba saat malam hari semua sedang tidur, atau saat waktu duha sementara semua sedang bermain dan berleha-leha. Ya. Ini menjadi peringatan dari Allah buat kita semua, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kemudian ya, seandainya setiap kita bisa dan sanggup menjauhkan diri dan menyelamatkan diri dari neraka, maka lakukanlah, kata Nabi, walaupun hanya dengan sepotong kurma. Walau bisyiqqi tamratin. Tamrah ditambah syik lagi, Pak. Satu butir dipotong lagi. Subhanallah. Artinya kalau kita memang mau selamat dari semua ahwal, huru-hara hari kiamat, kemudian semua yang sangat menyulitkan dalam hari kiamat itu, gambaran idza syamsu kuwirat dan seterusnya, maka kata Nabi, lakukanlah berbagai upaya. Gimana bisa selamat? Walaupun Anda cuma punya
sebutir kurma dan Anda bagi dua, Anda kasih kepada orang. Walaupun aja dengan itu. Artinya apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Kata para ulama, fa innaka la tadri bi ayyi 'amalin yudkhilukal jannah. Karena Anda tidak pernah tahu, kita tidak pernah tahu dengan amal yang mana yang akan memasukkan kita ke dalam syurga. Ya. Dengan sebutir nasi yang kita suapi kepada seorang nenek tua di ujung pasar sana misalnya, yang dengannya dia hilang rasa laparnya, jangan-jangan dengan sebutir nasi itulah kemudian Allah masukkan kita ke dalam syurga. Jangan-jangan dengan seekor kucing yang sedang kehausan kita suapi minuman, jangan-jangan dengan itu kita menjadi wasilah kita masuk syurga. Maka wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sama sebaliknya, jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Karena kita nggak ada yang tahu dengan dosa yang mana kemudian Allah takdirkan wal'iyadzubillah Allah tutup usia kita. Kita nggak ada yang tahu. Nah, kemudian ada yang menarik, kalimat ahdarat. Ya. Kalimat ahdarat ini asal katanya dari kata hadir. Apa itu? Ada. Ihdaru syai' artinya menghadirkan sesuatu yang tadinya nggak ada, Pak. Ya. Ini awalnya minum nggak ada. Kemudian ketika ada orang datang mengantarkan minum ini, kita katakan ahdartahu, Anda telah mendatangkan minum ini, menghadirkannya, menjadikannya ada. Awalnya tidak ada. Ya, kalau hanya hudur, hadir, ada. Dia berwujud. Tapi kalau sudah ihdar, maka artinya yang awalnya tidak ada menjadi ada. Ihdar, menghadirkan sesuatu. Artinya apa? Ternyata ilmu, ya, ilmu itu bisa menghadirkan sesuatu tadi. Alimat nafsun ma ahdarat. Ya. Yang dulunya kita nggak bisa sedekah, punya amal sedekah kita nggak punya, Pak. Ya. Setelah kita belajar ilmunya, ya. Bagaimana Nabi mengatakan misalnya khairukum man at'ama ta'ama wa radda salam. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang gemar memberikan makan kepada orang lain dan menjawab salam. Nabi mengatakan akan masuk surga orang yang gemar memberikan makan kepada orang lain dari pintu surga paling kanan. Ya. Banyak hadis-hadis tentang it'amut ta'am. Ketika Nabi pertama kali datang hijrah, salah satu khutbah pertama beliau adalah afsyus salam, kemudian wa at'imut ta'am, sebarkan salam dan biasakan ngasih makan kepada orang. Ilmunya diterima tentang fadilah it'amut ta'am, ngasih makan sama orang. Yang awalnya dia amalnya kosong tentang memberikan makan, akhirnya dengan ilmulah kemudian dia punya amal memberikan makan kepada orang. Awalnya Al-Quran hanya ada di pojokan rak-rak rumahnya saja, di pojokan masjid saja dan seterusnya. Dia belajar ilmunya, fadilah baca Al-Quran. Ya, saya belum lancar Ustaz. Enggak apa-apa, orang yang belum lancar Al-Quran kata Nabi, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi lahu ajran." Orang yang baca Quran dan terbata-bata, yatata'ta', bacanya terbata-bata, gitu ya. Maka baginya 2 pahala. Orang yang lancar, pahalanya cuma 1, Pak. Orang yang terbata-bata, pahalanya 2. Jadi mending bacanya terbata-bata apa lancar? Mending lancar, Pak. Karena setengah jam baca Quran lancar dapat 1 juz kan? Kalau terbata-bata setengah jam baca Quran, ya mungkin dapat 3-4 halaman. Ya. 3-4 halaman dikali 2 pahalanya. Dengan yang lancar 1 juz dikali 1, banyakan mana? Ah, ini matematiknya jago semua kalau hitung-hitung pahala ya. Artinya apa? Ya rahmatullah. Ya. Artinya bahwa orang yang tadinya nggak punya ilmu tentang sesuatu, gara-gara berilmu dia bisa menghadirkan amal, kan gitu. Ya. Dulunya nggak tahu tentang fadilah kita menolong saudara kita di Palestina. Buat apa sih sedekah ke Palestina itu, infak Palestina? Banyak orang Indonesia juga butuh katanya, begitu kan? Saudara kita juga banyak, anak yatimnya banyak. Ngapain kita nafkahin anak yatim di sana? Ya. Kemudian juga ya janda-janda di sini juga banyak katanya. Ngapain kita nafkahin janda-janda di sana? Ya.
Kemudian di sini juga masih banyak yang susah makan, ngapain ngirim logistik ke sana? Yang sakit di sini juga banyak, ngapain ngirim obat ke sana? Itu kan gara-gara nggak tahu ilmunya kan? Nah, setelah dikasih tahu ilmunya, fadilahnya Baitul Maqdis, ya, menjahaz ghazian faqad ghaza. Kemudian Nabi pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Aftini an Baitul Maqdis ya Rasulullah, fatwakan kepada kami tentang Baitul Maqdis." Kata Nabi, "Utuhu wa sallu fihi." Anda datangi Baitul Maqdis, salatlah di dalamnya. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami nggak bisa datang dan nggak bisa salat di dalamnya?" Kata Nabi, "Fa illam tu'tuhu wa tusallu fihi, ib'atsu bizzait." Kirimkan minyak-minyak kalian ke sana agar digunakan untuk menerangi lampu-lampu mereka. Tahu ilmunya. Oh, berarti Nabi memberikan sinyal, kita kalau nggak bisa datang ke sana, nggak bisa salat di sana, kirimkan minyak ke sana. Bukan berarti harus ngirim minyak juga, ya. Tapi esensinya mengirimkan sesuatu yang membuat kota mereka menjadi terang, peradaban mereka menjadi hidup, berikan bekal-bekal hidup mereka. Oh, ada ilmunya? Ada. Ya. Kenapa kita menjadi penting untuk kemudian membela saudara-saudara kita? Ya. Siapa yang memberikan bekal kepada orang yang sedang memperjuangkan agama Allah, maka seperti halnya orang yang berjuang itulah pahalanya. Menjahaz ghazian faqad ghaza. Ada ilmunya semua. Akhirnya berubahlah sikapnya. Kalau begitu saya Ustaz, mulai sekarang saya mau sedekah ke sana. Saya mau infak ke sana. Awalnya amalnya kosong Pak, nggak ada ihdarnya, nggak ada yang di daftar hadirnya itu nggak ada amalnya. Ya. Absennya itu nggak masuk. Ya. Mungkin selama ini absen amalnya salat alhamdulillah, tahajud alhamdulillah, duha alhamdulillah. Ya. Tapi bagaimana misalnya dengan amal yang lain? Oh, ada ilmunya ternyata. Itulah yang mengihdarkan amal kita. Satu. Yang kedua, ya, ketika dinamai ihdar, berarti amal itu juga bisa ghaib, nggak hadir Pak. Sama kayak orang di absen kan? Ini guru ngabsen muridnya. Si fulan ada nggak? Sakit Pak. Absen. Al Pak. Udah bunyi ini ya. Terakhir ya. Ya. Sebagaimana orang terbiasa menghadirkan amal, maka orang pun akan juga mudah kemudian mengalpakan amal. Maka tidak ada satupun yang bisa menguatkan itu, melainkan sebagaimana yang Nabi sampaikan kepada salah seorang sahabatnya, sebuah pesan kepada Salman Al-Farisi. Kata Nabi, "Wahai Salman, aku berwasiat kepadamu, jangan pernah lepaskan doa ini setiap selesai salat fardumu. Fi kulli duburi salatil maktubah." Setiap selesai salat maktubah, salat 5 waktu yang wajib, senantiasalah berdoa kepada Allah, "A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Apa yang maksud dengan husni ibadatik, Pak? Amal yang terbaik itu yang ketika kita hadirkan, kita lakukan secara terus menerus istiqamah, nggak pernah gaib. Karena menghadirkan sesuatu lawan kata hadir gaib. Kadang ada, kadang nggak ada. Bagaimana senantiasa kita ihdarkan? Bagaimana senantiasa dia hadir? Satu, butuh pertolongan Allah. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sebaik-baik amal kata Nabi adalah yang dilakukan secara terus-menerus konsisten, adwamuha wa in qallat, walaupun cuma sedikit. Senantiasa punya amal hadir 2.000 rupiah setiap subuh lebih baik dibandingkan infak 100.000 setahun sekali. Betul? Ya. Yang penting istiqomah. Kita senantiasa setiap malam witir 1 rakaat, hadir catatannya, witir 1 rakaat, hadir katanya, lebih baik dibandingkan hanya tarawih setahun sekali. Kan begitu? Ya. Jadi menghadirkan amal yang perlu dijaga konsistensinya, walaupun sedikit tetapi konsisten, amalnya senantiasa hadir, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.